Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter yang di Riau, Kalimantan, di Sumatera atau di Indonesia ya guys ya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang kita bagikan ya guys ya. Jadi ini adalah usia sawit berumur 7 bulan ya guys ya, yang kita syuting kemarin. Ini perawatannya cukup maksimal ya guys ya. Jadi saya akan membagikan tips bagaimana sih caranya sawit kok bisa bagus seperti ini dan juga pertumbuhan sangat optimal. Yang pertama adalah pemupukan kelapa sawit yang optimal ya guys ya, yaitu adalah pemupukan dengan rock fosfat dasarannya itu, kemudian urea, kemudian dolomit, kemudian SP36 guys ya. Kenapa KCl belum dimasukkan guys? Karena memang untuk KCl sendiri itu adalah fungsinya untuk buah ya guys ya. Jadi kita untuk KCl belum kita masukkan. Nanti ketika usia 9 bulan baru kita mulai masukkan KCl nya ya guys ya. Jadi ini dosisnya sendiri untuk rock fosfat itu adalah totalnya 1,5 kilo ya guys ya, dari mulai dasaran sampai dengan sekarang ya guys ya. Kemudian untuk urea sendiri itu adalah urea itu sudah 1,5 kilo juga ya guys ya. Jadi sangat banyak pupuknya itu, urea juga 1,5 kilo. Kemudian untuk dolomit itu adalah setengah kilo ya guys ya. Jadi seperti itu teman-teman yang di rumah, silahkan dipraktekkan untuk pelaksanaan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah tips lain ya guys ya, yaitu kendalikan gulma di sekitar sawit. Kalau memang nggak bisa bersih seperti ini guys ya, ya di piringannya lah minimal di sekitar 2 meter melingkar itu harus bersih dan gembur guys. Supaya apa? Supaya akar itu mudah untuk menembus tanah itu. Jadi enak gitu kan, makanan-makanan yang ada di sekitar kelapa sawit itu enak dimakan gitu. Jadi menyebabkan pertumbuhan jos gandos gitu kan. Oke guys. Nah kemudian apalagi setelah pengendalian gulma dan piringannya bersih, selanjutnya adalah hama guys ya. Hama itu adalah ada ulat, ada belalang, ada kumbang tanduk. Itu harus kita kendalikan semuanya guys ya. Jangan sampai kita di sini amsyong melupakan hal yang ketiga ini, karena memang sangat penting. Ini lihat ini, itu kan kecilnya dimakan belalang itu, bolong-bolong itu. Jadi proses fotosintesisnya tidak sempurna guys. Jadi itu tadi, jadi ini nanti akan merekah lagi batangnya guys ya. Apalagi kemarin sudah dilakukan pemupukan yang optimal, itu adalah SP36 ya guys ya. Otomatis kena hujan di bulan Januari dan Februari ini otomatis akan cepat sekali diserap oleh tanaman. Pupuk itu lapuk, hancur, kemudian ada KTK, tukar tanah, kation tukar tanah ya guys ya. Kemudian dia akan diserap oleh sawit itu sendiri. Nah jadi makanannya enak itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima ya guys ya, yaitu adalah pH guys. pH tanah harus kita ukur guys. pH tanah itu sangat penting. Usahakan untuk pH tanah itu adalah 6 sampai 7,5 guys. Kenapa seperti itu? Kok kita harus sekonsen itu sih, pertanyaannya? Iya, karena memang ini sangat penting. Sebanyak apapun pupuk yang kita masukkan, dia tidak akan pernah terserap ketika kita tidak melakukan pH tanah. Jadi sifatnya asam. Itu lihat itu, pohonnya hijau-hijau kehitam-hitaman. Jadi sehat sekali. Ciri-ciri pohon sawit yang sehat ya seperti ini guys. Nah jadi ketika ini nanti besar, jadi produktivitas pasti jos gandos. Sekali panen perdana di usia 30 bulan, saya pastikan 500 kilo sekali panen guys ya, untuk 140-an batang ini. Kenapa kok bisa 500 kilo? Karena memang meskipun BJR-nya 5 kilo tapi buahnya itu muter. Karena apa? Karena muter, karena memang bukaan pelepah di usia sawit muda ini adalah sebanyak 30 pelepah guys ya.
Jadi sebanyak itu guys, 30 pelepah. Jadi kalau usia-usia yang udah tua itu paling sekitar 24 pelepah, bukan sawitnya, tapi memang dia lebih berat seperti itu guys ya, lebih besar-besar karena memang batangnya sudah besar, kemudian pelepah di bawahnya itu juga besar seperti itu guys ya. Jadi teman-teman yang di rumah mohon diperhatikan itu tadi yang saya sampaikan, agar hal-hal kecil itu kalau kita lakukan akan menjadi sebuah hal-hal yang besar ya guys ya. Jadi belilah alat ukur pengukur tanah pH itu, harganya murah kok guys, paling 300.000 atau 200.000, seharga pupuk lah guys. Gitu satu sak itu sudah kita dapat itu. Kalau udah dapat itu pasti jos. Kemudian yang terakhir adalah tidak lupa dan tidak lain adalah bibit yang unggul. Kenapa harus bibit yang unggul? Karena memang potensi dari bibit yang unggul itu adalah sudah jelas terbukti, sudah jelas ada potensinya. Kalau untuk bibit yang abal-abal ya wallahu alam, kita bisa bagus dan bisa tidak bagus, tapi saya tidak bisa berani menjanjikan kalau yang bibit abal-abal karena tidak potensi. Pertanyaannya, apakah bibit unggul itu ketika ditanam di lahan apakah 100% bagus semuanya? Jawabannya adalah tidak guys, minimal 90% bagus seperti itu, karena saya sudah membuktikan sendiri. Dari 100 batang yang saya tanam ada 2 yang gagal ya guys ya, ada 2 yang tidak berbuah, dan itu saya tebang, saya eksekusi, saya tanam kembali bibit yang baru. Oke teman-teman yang di rumah di sana, semangat untuk perawatan kebun kelapa sawit. Tidak perlu luas kebun kelapa sawit Anda, yang penting adalah bagaimana produktivitas itu tinggi dan optimal. Jadi energi yang Anda gunakan itu adalah simple, sedikit tapi hasilnya jos gandos ya guys ya. Jadi seperti itu, sampai jumpa, sampai ketemu.